Oke, alhamdulillah kita masuk ke materi pertama tentang research market. Di mana ini materi penting ya sebelum Anda memulai segalanya ya Masya Allah. Jadi kalau pengen memulai bisnis online yang bagus gitu ya, terus bertumbuh, tentu aja Anda harus tahu marketnya siapa yang mau dibidik. Market tuh artinya orang yang mau dijualin ya, yang mau menggunakan produk Anda tuh siapa. Nah itu market. Kalau Anda nggak tahu siapa marketnya, Anda tiba-tiba nih, misalnya Anda jualan produk nih, terus Anda muncul ide yang ngide gitu ya, tiba-tiba aku mau jualan produk ini tanpa Anda tahu marketnya siapa atau yang beli produknya, yang make produknya siapa nggak tahu nih. Jadi Anda aku mau jualan hijab mending syukur-syukur kalau laku gitu ya, karena mungkin produknya ternyata diminati sama market. Tapi kalau misalnya nggak ada marketnya nih, nah itu kan akan menjadi produk yang boncos gitu ya. Anda jualan produk tiba-tiba nggak ada yang beli. Kenapa? Kadang-kadang bukan produknya yang nggak bagus, tapi marketnya yang nggak ada atau orang yang menggunakan produk Anda, yang menerapkan atau yang mengkonsumsi produk Anda itu nggak ada. Gitu, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi market ini penting, orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk Anda. Kalau nggak ada, ya ngapain Anda bikin bisnis kan gitu ya. Maka the first step adalah research market gitu ya. Marketnya siapa? Anda mau bidik siapa gitu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak ke slide-nya tentang research market. Pertama Anda harus membidik ya customer targeting. Tentukan terlebih dahulu segmen dan market yang akan Anda bidik. Segmen itu kelompok ya. Anda mau bidik segmen market yang mana nih gitu ya. Terus mereka besar nggak? Ada nggak jumlah orang yang mau Anda bidik nih, ada nggak? Misalnya gini, saya mau bidik, misalnya saya mau bidik pekerja yang dia kerja di koperasi misalnya. Saya mau bidik orang-orang yang kerja di koperasi. Oke, ada nggak? Ya ada. Banyak nggak? Nah, soal banyak nggak tahu nih. Harus kita research. Apakah benar banyak atau enggak? Jangan sampai Anda misalnya jualan baju untuk pegawai koperasi, terus ternyata jumlahnya nggak banyak. Sehingga nanti Anda bikin produk baju koperasi nih, keren banget gitu ya. Bagus nih, bahannya oke banget itu, desainnya oke banget gitu. Nggak ada yang beli. Kenapa? Karena misalnya pegawai koperasi di Indonesia misalnya jumlahnya nggak begitu banyak, kalau banyak sih, tapi kalau dibandingkan dengan misalnya para pengguna hijab, lebih banyak pengguna hijab misalnya gitu ya. Artinya banyak ya pegawai koperasi di Indonesia banyak, tapi lebih banyak lagi kalau misalnya orang yang menggunakan hijab misalnya gitu ya. Tapi ini saya lagi-lagi asumsi. Kita juga nggak tahu ya apakah benar pegawai koperasi itu banyak atau sedikit, nggak tahu, harus di research gitu, makanya harus dilihat bener nggak sih, banyak nggak sih gitu ya. Nah inti dari materi ini adalah jangan sampai Anda mengeluarkan produk yang menurut Anda marketnya besar, padahal setelah di riset loh kok dikit ya. Nah sehingga percuma gitu Anda mau bikin bisnis, mau digedein, lah marketnya dikit gitu, sayang banget ya. Ini akan menghabisin waktu, ngabisin budget, ngabisin pikiran. Kan bisnis itu waktu, effort ya, pikiran, tenaga, kadang sakit, kadang lelah. Waduh, tiba-tiba marketnya dikit, sayang banget teman-teman. Oke, maka pertama tentukan terlebih dahulu segmen dan market yang akan Anda bidik. Saya ngasih tips nih, the best practice ya yang pernah saya alami. Masya Allah, saya sudah mungkin lebih dari 10 tahun ya saya menggeluti dunia bisnis online. Masya Allah. Nah, saya punya kesimpulan ada 5 segmen yang bagus untuk Anda. Nih saya udah ngasih rangkuman ya. Tapi kalau Anda misalnya mau bisnis di luar ini, mau segmen marketnya di luar yang saya sarankan, no problem, silakan. Anda punya segmen market yang bagus misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau ini saya ngasih tips dari apa yang sudah saya alami Masya Allah selama ini ya. Nah dari pengalaman saya ini, kira-kira ada 5 ya yang segmen ini bagus kalau Anda bikin bisnis di atas segmen market tersebut. Yang pertama adalah perempuan dan dia ibu rumah tangga. Ya berarti udah menikah dong ya, ibu rumah tangga, udah punya anak. Tahu nggak, perempuan itu masalahnya banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu rumah tangga dari mulai urusan dapur ya, bajunya, alat dapur aja banyak banget. Belum alat dapurnya, alat masaknya, resep masaknya, makanannya luar biasa. Ya nggak sih? Terus bumbu dapurnya, sambelnya luar biasa. Itu perempuan loh. Sehingga Anda bisa bikin produk yang sesuai tuh. Bikin sambal bisa laku. Kenapa kok bikin sambal bisa laku? Sambal kemasan. Lah karena kalau misalnya Anda bidik target market ibu rumah tangga perempuan ya, perempuan ibu rumah tangga, ya Anda ngejual sambal ya laku. Kenapa? Karena besar marketnya ya. Ini hasil dari apa yang saya alami selama ini gitu ya. Yang saya amati dan pengalaman selama menjalani bisnis online selama ini gitu. Itu perempuan IRT. Belum lagi misalnya ibu rumah tangga ini urusan dengan anaknya. Ya misalnya untuk pendidikan anaknya, misalnya juga untuk mainan edukasi anak. Belum lagi urusan sama suaminya.
wah suaminya ini mungkin perlu dibeliin baju gitu ya, perlu kasih hadiah buat suaminya dan seterusnya. Banyak banget ya. Yang kedua, perempuan karir. Mirip dengan ibu rumah tangga, cuman perempuan karir agak lebih kompleks sedikit ya. Dia butuh kosmetik untuk keluar, dia butuh pakaian untuk kerja gitu ya. Kalau Anda jual hijab mungkin Anda bisa jual tunik ya. Tunik itu yang agak setengah apa ya, baju buat hijab tapi buat kantoran gitulah ya kurang lebih. Terus Anda bisa jual mungkin celana kulot gitu ya untuk perempuan yang karir gitu ya. Dan seterusnya banyak ya teman-teman ya. Terus juga mungkin bisa jual jaket motor karena mungkin dia kerjanya pakai motor ya kan. Atau mungkin jual tas gitu, tas untuk ke kantor. Terus banyak lagi lipstick ya, banyak banget nih perempuan karir. Itu yang kedua. Yang ketiga, laki-laki pekerja. Ini posisinya di peringkat ketiga nih. Kenapa? Karena perempuan lebih loyal kalau belanja ya, terus kemudian juga dia senang banget belanja ya, apalagi kalau dikasih trigger diskon tuh senang banget. Terus keperluannya lebih banyak dibanding laki-laki. Laki-laki lebih sedikit, lebih simpel ya. Nah makanya saya urutkan di nomor ketiga. Laki-laki pekerja nih, ya kerja di kantor swasta atau mungkin pemerintahan atau mungkin dia kerja sebagai pengusaha. Yang jelas dia adalah laki-laki pekerja. Nah Anda bisa jual untuk baju kerja, makanya that's why Uniqlo itu bisa besar karena dia ngambil segmen market family tuh ya. Baju kerjanya ada di Uniqlo ya, terus kemudian baju santainya ada di Uniqlo, baju buat anaknya ada di Uniqlo. Itu lengkap. Kenapa? Marketnya jelas gitu ya. Laki-laki pekerja juga kan saya kerja juga nih Masya Allah ya, di kelas Bos Global ini kan juga saya ke kantor gitu ya, mantau anak-anak tim walaupun gak tiap hari, kadang-kadang saya ke kantor gitu kan perlu baju yang pantas gitu ya, baju yang rapi. Saya bikin peraturan di kantor harus pakai baju berkerah, mana mungkin saya kan pakai kaosan gitu nyontohin ke teman-teman kantor, nggak sopan nih gitu. Akhirnya saya beli baju di mana ya, kadang-kadang ke Uniqlo. Kenapa? Karena ada baju yang berkerah di sana, kemeja ya atau baju-baju berkerah di sana. Gitu ya. Jadi laki-laki pekerja ini bagus juga marketnya. Atau Anda bisa jual tas yang isinya bisa laptop, terus juga mungkin bisa naruh charger, bisa naruh handphone, bisa naruh deodoran mungkin ya, parfum, terus kemudian banyak banget. Nah tas juga sangat potensial banget. Kenapa kita jual tas untuk pekerja yang isinya bisa kompartemennya banyak gitu ya, bisa naruh laptop dan lain-lain. Kenapa? Karena ya tadi marketnya jelas, laki-laki pekerja tuh jumlahnya juga banyak. Oke. Yang keempat, laki-laki atau perempuan dengan hobi. Nah hobi ini kadang-kadang dia nggak tahu harga, nutup mata dengan harga. Mau harga berapa kek, oke, dibeli aja gitu ya. Nah tapi sebelum lanjut kita akan masuk ke video selanjutnya. Kita stop dulu kali ya supaya pembelajarannya tetap nyaman. Kita stop dulu sampai sini, kita ketemu di part kedua berikutnya.